Halo Soul Family, sahabat-sahabat semesta, how are you? Back with Ananda in this new PK card reading. Apa yang dia rasakan tentang kamu? Apa yang mau dia sampaikan? Agak sedikit temaram-temaram ya guys ya, karena lagi mendung dan kenapa enggak sekalian aku buat ambience sunset. Jadi seperti ini. Dan di reading kali ini reading general, lebih kepada asmara. Bisa mantan, bisa orang yang lagi kamu pikirin, atau gebetan, atau apa. Tapi ingat, aku tidak tahu kasus per kasusnya. Aku cuma dapat 3 message ini aja dari yang aku channel. Nah, kalau mau lebih spesifik, tentu aja ambil personal reading sama aku ya. Jadi aku tahu kasusnya dan bisa narik lebih spesifik lagi energi tarotnya. Tapi yang ini general. Ambil baiknya, buang buruknya. Karena tidak akan berlaku untuk semua orang mungkin. Ya. Just take it with a grain of salt. Baik, ada 3 pilihan di sini. Pilihan 1, 2, 3. Aku deketin pilihan pile 1. You are the king. Kamu adalah rajanya. Oke. Pile 2. You and me. Kamu dan aku. Oke, pile 3, forever young. Awet muda, selamanya muda. Oke, fokus, percayakan intuisimu. Kepanggil lebih dari 1, no problem, mungkin nyebar message-nya. Kalau nggak resonate, it's okay, ambil baiknya aja guys. Ambil sugesti-sugesti yang kamu butuhkan saja, oke? So, untuk yang baru, silahkan kamu lihat di komentar yang aku pin paling atas atau di box deskripsi ada namanya timestamps. Di situ kamu bisa pilih waktu file kamu mulai dibacakan ya. Dan sekarang kita masuk ke reading apa yang dia mau sampaikan kepadamu. See you guys on your timestamps. Hai, file nomor 1, you are the king. Yang pilih pile, you are the king, ya. Aku baca pakai tarotnya dulu, apa yang mau dia sampaikan. Sekarang apa yang dia rasakan dulu ya. Kalau itu suratnya apa yang mau dia sampaikan. Apa yang dirasakan. Specific person, orang pile nomor 1. Three of materials in reverse. 10 of wands in reverse. Muse atau king of cups, muse of emotions. Knight of inspiration. Knight of materials. Baik. Bottomnya ada 4 of cups atau 4 of emotions. Aku merasakan kekecewaannya dari dia. Karena ini adalah king. Jadi aku kok ini lebih ngerasain ini feminine ya. I don't know. Aku bisa salah. Coba kamu dengar lebih lanjut untuk lihat ini energimu apa enggak ya. Jadi aku ngerasain dia ini dilema antara kamu dan seseorang yang lain. Ada 3 of materials. Dia dilema berpikir gimana? Mana yang terbaik buat dia? Dan dia tuh gak tahu apa yang bisa diputuskan saat ini. Dia ngerasa kamu gak terlalu ngebantu dia untuk yakin
memilih kamu. Oh my god, this is so weird. Dia gak yakin bisa memilih kamu karena dia merasa kamu tidak memperhatikan dia. Kamu suka-suka kamu aja dalam kehidupan. Kamu suka-suka dengan freedom kamu ya, night of inspiration itu ya gak bisa dikekang ya. Be free player, cenderung agak player, dan itu membuat dia tidak bisa yakin pada perasaanmu. Di satu sisi dia kadang ngerasa kamu beneran sayang, tapi di sisi lain tindakan kamu itu berlawanan dengan apa yang dia sangka. Itu buat dia jadi bingung memilih. Tapi mungkin di sini ada satu tindakan yang dilakukan kamu yang buat dia jadi yakin, jadi mulai melirik kamu nih. Mulai melirik di sini. Dari mungkin terlalu bebas, lepas, sedikit ada tanggung jawab di sana. Sedikit mempertimbangkan dampak perbuatan kamu terhadap perasaan dia. Ya, di sini tapi dia belum ada keputusan kuat ya, saya rasakan ya. Karena dia masih bingung. Masih bingung gimana sih sebenarnya yang kamu rasakan itu gimana sih? Serius gak sih kamu sama saya? Kenapa tindakan kamu, kata-kata kamu itu sering bertentangan? Kamu membuat saya betul-betul bingung dan saya gak bisa maju dari sini. Sementara, give me clue. Ya. Orang yang satu lagi jauh lebih konsisten, jauh lebih jelas, jauh lebih bisa dimengerti oleh dia. Jadi, dia itu galau di antara dua pilihan, salah satunya kamu. Dan dia merasa yang sana, yang selain kamu itu, dan satu lagi itu jauh bisa lebih dipegang dan bertanggung jawab untuk dia. Pada perasaan dia, pada apapun tentang dia. Kalau dia melihat kamu tuh masih seperti mau lepas, tapi kamu mulai ada perubahan, itu dia lihat bisa ada transisinya. Cuman untuk terlalu yakin kamu beneran sudah berubah, kamu beneran bisa jadi orang yang dia andalkan, itu dia belum sampai. Dia sayang gak sama kamu? Sayang. King of Emotions ya, sayang. Tapi yakin, mantap? Belum. Masih galau. Masih bingung. Oke, next. Codependency. Kecanduan mempengaruhi kehidupan romansamu. Children. Kehidupan cintamu dipengaruhi oleh anak-anak. Past life relationship. Wah, you have known each other before. Kamu sudah saling mengenal satu sama lain di kehidupan sebelumnya. Ya, ikatannya kuat, sayangnya kuat, ada karena memang kalian dulu pernah jadi pasangan di kehidupan lampau ya. Tapi di kehidupan ini dia sulit membangkitkan rasa percayanya sama kamu karena tindakan kamu sering berseberangan dengan hati dia. Jadi dia meragukan hatinya dia merasa dia nggak beres dari masa sekarang ini di kamunya. Kamu berubah dari apa yang dia pernah kenal dulu. Dia tidak lagi menilai kamu orang yang sama. Kamu sudah sangat berubah dan sayangnya perubahan itu menjauhkan kalian. Dia merasa kamu punya kecanduan, antara kecanduan kebebasan, kecanduan alkohol, kecanduan adiksi, punya pacar banyak, punya validasi banyak, kecanduan kerja, kecanduan buat aktivitas bejibun supaya gak punya waktu untuk relationship, dan lain sebagainya. Pokoknya dia merasa kamu punya kecanduan yang harus kamu sembuhkan. Dan itu bawaan masa kecil kamu yang mungkin kamu ngerasa kurang di sana, sekarang kamu isi, tapi kamu isi sudah tarafnya balas dendam. Udah gak sehat. Ngisi kekosongan itu dengan balas dendam.
kurang diperhatikan, jadi mungkin jor-joran sama orang lain, jor-joran buat kegiatan ini itu, seakan-akan memperhatikan orang lain karena kamu mencari kasih itu. Gitu pikiran dia. Intinya dia melihat kamu belum sehat untuk ada di hubungan dengan dia. Jadi besarkan, sorry to say, dia kayak lebih kuat sama orang yang lain tadi. Sama pilihan yang satu lagi yang jauh lebih safe, sehat buat dia. Karena dia ngelihat isu kamu banyak dan tidak terlalu signifikan perubahan yang dia lihat. Ya, di situ aku ngerasa orang ini pasti jaga jarak sama kamu. Orang ini pasti buat boundary sama kamu, bahkan nutup kontak sama sekali. Dan hanya akan membuka itu kalau ngelihat keseriusan kamu. Ya. Saya gak tahu dia udah nikah atau enggak sama yang satu lagi. Tapi kalau dia sudah sampai menikah, artinya dia memang udah nutup jalan. Jalan total, dia sudah komit sama keputusannya. Dan orang seperti ini, dia tahu hatinya kok. Dia tahu kebutuhan emosionalnya dia. Jadi sebelum kamu ada perubahan, healing yang tepat, coaching sama kakak sini, inner child kamu lumayan ini berat saya rasakan. Luka inner child-nya sampai cukup sabotase di cinta. Udah ngelihat ada yang kamu sayangin, tapi kamu terus melakukan sesuatu yang berbalikan dari cinta ke dia. Jadi gak nyampe perasaannya. Jadi kalau kamu butuh inner child healing sama kakak sini, ya kalau butuh reading lebih spesifik karena mungkin ini gak nyambung sama energi kamu, ya udah ambil personal reading. Ini too general dan saya cuma bisa nangkep apa yang saya diberikan sekarang. Ya, ini ada past love relationship cintanya dari situ, tapi sayangnya dia nggak lihat orang yang sama lagi. orang yang dulu dia pernah cintai di past life. Bagi dia kamu sudah sangat berubah. Dan ini ironis sekali ya, karena dia jadi gak bisa lihat perasaan kamu yang sesungguhnya. Entah karena kamu gak pernah ngomong, terlalu gengsi untuk bicara, terlalu takut begini begitu, atau karena memang kamu sengaja sabotase untuk tidak punya emotional intimacy sama seseorang. Tapi intinya persepsi dia tentang kamu itu salah besar. Sayang sekali, dan dia tapi percaya itu. Kenapa? Berarti ada tindakanmu yang salah, yang gak efektif ke dia. Sampai dia punya kesimpulan yang sangat berseberangan dengan perasaan kamu sama dia. Baru satu dah. Berat ya guys ya. Oke, last one. Kita coba baca surat apa yang mau dia sampaikan kepada kamu ya. Aku pakai bahasa Inggris channelingnya. Aku terjemahin langsung aja ya. Oh my god. Oh iya bener, ini yang galak ini. Oh my god, oke. Nyambung jadinya. Hai, bersiaplah karena aku akan belak-belakan. Oh god. Aku capek banget sama kamu. Apapun yang aku lakukan kayaknya gak pernah cukup. Kamu tahu gak betapa susahnya untuk mencintai orang seperti kamu? Kamu membuatnya sangat mustahil untuk dilakukan. Kamu menolak aku terus-menerus karena kamu begitu takut aku yang akan jadi orang yang menolakmu duluan. Jadi kamu menolak dia karena gak mau ditolak sama dia. Aku udah ada di tepi jurang sekarang. Aku udah muak. Tetap aja sana lari, running away. Tetap aja lakuin apa yang kamu sedang lakuin sekarang. Jadi aku bisa jelas melihat kamu belum berubah sama sekali. Tetaplah. God, did I channel this? Keep being a prick. Tetaplah jadi brengsek. Sehingga kamu suatu hari tetaplah jadi a prick sehingga maafku akan habis. Dan suatu hari aku akan benar-benar meninggalkanmu selamanya. Kamu adalah pelajaran yang berat.
Dan jujur aku gak mau menyimpan pelajaran berat itu dalam hidupku. Tidak dengan cara ini. Lagu channelingnya adalah Rose, Toxic Jiltian. Oh my god, aku nulis ini dengan hati berat ini. Aku nulis ini. Dan aku lupa aku naruh di mana si kertas ini ya. Ternyata aku naruh di sini. Aku pikir yang lain. Ya, dia tidak melihat perubahan kamu, dia tidak melihat keseriusan kamu, dia hanya melihat orang yang terus lari dari masalahnya, dan orang yang semakin sulit dia maafkan. Karena kamu tidak membiarkan dia mencintai kamu. Jadi, jelas itu sabotase dari masa kecil, yang terus ke bawah sampai hari ini oleh kamu. Dan kalau ini situasinya kebalik juga bisa ya guys ya. Mungkin yang aku baca itu surat ini dari kamu gitu. Dan ini yang mau kamu sampaikan sama orang itu. Ya apapun, ini general reading. Jadi don't make it too complicated, okay? Aku gak bisa baca satu-satu ribuan orang. Jadi ini file nomor 1 readingnya. Untuk klaim benar ini adalah pesan dari kamu atau dari dia. Buat kamu, ya untuk lessons juga ya, untuk pelajaran ke depan. Jangan perlakukan orang seperti ini. Atau jangan jadi orang yang seperti ini. Dan bertahan sama orang yang seperti ini. Kasih love-nya atau emoticon warna hijau. Kata-katanya king aja deh. King, raja. Well, kalau ini maskulin, dia butuh banyak belajar untuk menjadi the real king. Dan padahal Tuhan kasih kesempatan belajar lewat cinta kamu, tapi dia gak ambil. Well, itu free will dia kan. So, thank you so much file 1. Kalau ini resonates, like, comment, subscribe, share ke teman-teman kamu. See you again soon. Sending you so much love and light. Bye. Halo, file nomor 2 yang pilih surat You and Me. Kita lihat apa yang dia rasakan pada kamu, baru apa yang mau dia sampaikan ya. File 2. Ulang-ulang, belum ready. Tangan aku kenapa di file 2 ini? Lihat shuffle-nya lebih bagus, jadi energi kamu ketitip di sini. Oke. Strength, kartu kekuatan. Strength. Wheel of Fortune. Ini kembali gak sih ya? Udahlah. Ace of Materials. Page of Inspirations. Ten of Inspiration. Dan awalnya bagus ya. But terasa seperti orang yang dia tuh kadang percaya diri, kadang tidak. Kadang mau terus maju, kadang enggak. Dan ini pasti buat kamu bingung deh, karena dia pasti maju mundur atau berubah-ubah sikapnya. Gak bisa dipegang, gak bisa konsisten. Di satu momen dia bagus perlakuannya, di momen lain dia berubah. Dan ini ngebingungin buat teman-teman, karena dia juga bingung guys di dalam guys. Yang dia rasakan itu dia sayang, tapi ada sisi gak siap ya. Besar perasaannya. Kemungkinan bahkan dia belum mengutarakan secara gamblang. Sulit untuk dia utarakan. Dia butuh waktu yang tepat. Orang seperti itu ternyata. Orang yang butuh waktu sempurna untuk bisa mengungkapkan. Ya karena intinya dia gak siap aja. Karena orang udah siap, waktu seburuk apapun dia bisa jadikan itu peluang emas.
Orang yang belum siap, peluang emas dia bisa lepeh. Dia bisa lepas begitu aja. Dan ini menunjukkan bahwa dia sayang tapi dia belum siap berkomitmen, atau dia belum siap maju ke langkah jenjang selanjutnya. Atau kalau dia sudah bersama, dia itu sering naik turun. Sikap itu sering aneh. Kadang gitu ya, kelihatan sayang, kadang enggak, kadang mesra, kadang cuek. Itu membuat kamu bingung. Karena saya sih ngerasa itu bukan salah kamu ya, itu lebih kepada isu pribadi dia. Seven of Voices, orang yang sedang belajar untuk mengasihi yang sehat. Karena mungkin dulu dia gak punya contoh yang sehat. Ya. Jadi dualitas ini selalu ada sampai dia benar-benar menguasai cara mencintai yang sehat. Ya, kamu bisa jadi inspirasinya, atau dia harus menemukan cara itu dari lubuk hatinya sendiri. Gak bisa dari kamu. Oke. Next. Oh ya, satu lagi, ini bisa jadi orang yang siap menyatakan cinta. Yang mau menyatakan cinta, tapi belum menemukan waktu yang tepat terus, karena kebanyakan mikir. Jadinya dia tidak pernah bergerak. Dia mencari waktu yang sempurna ya. Oh ya, itu sabotase. Orang-orang yang menunda-nunda itu sabotase untuk bahagia. Ya suka gak suka. Tubuhnya belum siap bahagia. Tubuhnya masih nyaman dengan kesendirian mungkin ya, kesepian, rasa sepi, rasa mengasihani diri dan lain sebagainya. Karena kalau dia udah siap mendobrak itu free yourself, kalau dia udah siap mendobrak itu, dia gak akan ragu dan dia akan siap. Bukan di posisi malah terbebani. Dia akan senang malah punya kesempatan melepaskan dan membebaskan dirinya. Free yourself. Dia ingin ngebebasin dirinya dari jeratan perasaan seperti ini, tapi dia terasa seperti masih terjebak di financial dan karir. Mungkin karena hidupnya dia bangun untuk diisi dengan hal-hal seperti ini ya. Dia bangun untuk tidak merasa komitmennya tuh gak sama manusia gitu. Komitmennya lebih kepada materi, biasanya kepada kesibukan, kepada kegiatan. Saya dulu pernah punya bos yang single, cowok. Dulu pernah punya bos single, gak happy di personal life-nya ya, karena kosong, karena gak punya pacar gitu, gak punya pasangan. Itu buat kita sibuk terus guys. Itu capek banget saya sama bos kayak gitu, karena kegiatan mulu dibuat. Di weekend harusnya kami sama keluarga saya, sama tunangan saya dulu camp, dia buat acara ke villa dia lah, kemana lah. Jadi dia tuh selalu menggunakan power abuse, kalau saya bisa bilang power abuse kepada kami untuk mengisi kekosongan dia. Dan aku ngerasa orang ini bisa kayak gini nih, karena ya dia mungkin ngisinya begitu, jadi kecanduan, atau dia gak bisa lepas dari hal-hal kayak gitu. Sementara sekarang udah ada orang yang pas kamu di hati dia masih gak tahu caranya ngelepas hal itu. Padahal simple. Ajak kamu aja berkegiatan. Kamu bisa ajak dia berkegiatan di luar karir, dan dia baru tahu itu juga bisa ngisi. Simple sama orang kayak gini sebenarnya. Tapi dianya mau apa enggak gitu kan. Dianya udah kesenangan di cara power abuse itu kali. Oke. Next. Heart to heart conversation. Bicara hati ke hati. Ya sebenarnya diskusi. Dia tuh pengen banget diskusi. Dia udah tahu dia ada stuck di sini, tapi dia juga khawatir mungkin dari diskusi ini kamu akan menilai dia macam-macam karena kebiasaan dia itu. Dia takut, dia banyak mikir ya, karena
mungkin biasa sendiri ya, gak biasa berbagi masalahnya, jadi dia ngubaknya dengan kegelapan dia sendiri, gak ada cahaya masuk ke situ, gak ada sinar menyinari dia, dan dia tahu dia bisa dapat itu dari kamu. Tapi masalahnya, siapkah dia? Nah itu, belum tahu dia ready or not. Oke, sekarang terakhir dari dia, pesannya yang manakah? Surat ini isinya aku asal masukkan. Oke, aku pakai bahasa Inggris channelingnya, aku bacanya Indonesia ya. Love, cinta. Resonate. Aku begitu takut akan perasaanku kepadamu. Sangat intens dan tak tertahankan. Aku tidak pernah merasakan perasaan seperti ini seumur hidupku. Aku gak tahu harus gimana. Aku melakukan banyak hal bodoh di depan kamu pastinya. Dan itu malah membuat aku makin yakin aku gak cukup baik buat kamu. Begitu waktu berlalu, perasaanku tetap sama. Aku gak yakin apakah aku siap untuk berkomitmen seperti yang kamu butuhkan. Apakah aku siap? Kalau aku siap, kenapa aku begitu takut untuk bergerak? Aku tahu aku terlalu banyak overthinking semuanya. Saat sesungguhnya sesederhana, aku lebih baik melakukan hal apapun, termasuk hal bodoh apapun, daripada kehilangan kamu kepada orang lain. Oh ya. Lagunya adalah Into You, Ariana Grande. Ya, dia clueless banget. Dia cuma tahu cara lamanya. Dia belum terbiasa dengan cara dicintai ya, dengan cara ada orang untuk berbagi bebannya. Jadi dia terus lari mungkin ke kerjaan sampai dia kebebanan sendiri. Padahal sesimpel dia tuh harus bertindak daripada kehilangan kamu selamanya. Kalau dia udah dapat kesadaran itu, ya karena perasaannya aku rasa cukup besar ya sama kamu. Kalau dia udah dapat kesadaran itu, ya besar kemungkinan dia akan bergerak. Ya, especially kalau ini memang jodoh kamu. I think dia akan berusaha. Meskipun dia tahu tidak akan sempurna tindakannya karena dia masih butuh belajar, tapi at least kamu akan menghargai dia. Dari usahanya yang dari nol gitu berangkatnya untuk akhirnya berusaha menyempurnakan dirinya sejajar sama kamu. Sayang cuman dia belum siap karena dia gak ada yang bimbing, gak ada yang ngasih tahu, semua dipendam sendiri. Jadi kegelapan gampang menutupi dia ya, soalnya blind spot orang itu gak bisa dilihat dan dipecahkan sendiri. Harus ada healer profesional, harus ada sahabat yang benar-benar sayang dan tulus nunjuk kesalahan kita di mana. Siap gak? Dia prideful gak untuk digituin? Kalau dia cinta sama kamu, aku rasa dia akan lakukan itu untuk memperbaiki diri. Tapi kalau dia masih belum siap, orang sesempurna apapun yang ada di depannya, dia gak akan bisa bebasin diri dia menuju cinta sejati. Dia akan selalu sabotase itu. Oke, file number 2 kalau resonate. Bisa kebalik ya, bisa ini dari kamu sebenarnya pesannya buat dia. Jangan diambil pusing karena ini reading general, oke? Saya gak mau dengar komen lagi. Ya kan udah bilang kalau soulmate itu sama twin flame itu mirroring ya. Please, aku udah bertahun-tahun, please kalian udah tahu. Oke, file number 2, love-nya warna emoticon warna merah. Kata-katanya, it's you and me and all other people. Lagunya Ariana Grande, Into You ya. Oke, thank you so much guys. Kalau kamu suka reading ini, like, comment, subscribe, share ke teman-teman. See you again soon on the next video. Sending you so much love, and light. Bye. Halo, file number 3 yang pilih forever young. I wanna be forever young. Kamu boleh lihat shuffle-nya karena bantu untuk memasukkan energimu ke sini aja deh.
We'll see apa yang dia rasakan dulu. Baru suratnya nanti apa yang dia mau sampaikan. Okay, we'll see. Queen of Pentacles in reverse. Three of Cups in reverse. The Magician in reverse. Wow, in reverse semua ya. Ace of Voices in reverse. Bottomnya Nine of Voices in reverse. Ya, kalau saya dapat reverse semua, artinya saya selalu minta sama universe kebalikan. Oke. Nine of Voices. Karena ya, gak mungkin kartu reverse semua. Maksudnya mungkin kartu reverse semua, cuman saya udah komit gitu. So I don't like seeing every card reverse. Kagok bacanya. Oke. Yang saya lihat dari dia untuk pile 3 ya. Wow. Dia ini manifest orang kayak kamu. Manifest kamu ke hidup dia. Dia manifest union, kebahagiaan dengan orang seperti kamu. Kekuatan dia untuk manifestasi besar sekali. Dan dia udah tahu apa yang dia cari dari pasangan hidup. Ini orang udah siap komitmen, karena saya dengar dari awal pasangan hidup. Besides di sini ada kartu harapan. Dia udah siap menikah, atau yang udah menikah, ya yang udah bersama, ya dia sudah sangat yakin tentang kamu ya. Dan di sini juga dia tuh pengen banget memberikan kebahagiaan besar, kebahagiaan luar biasa. Dia ingin jadi orang yang mampu memberikan itu untuk kamu. Wait, bisa jelaskan Nine of Voices itu apa? Karena there seem like a very sure people. Okay. Dia pengen bawa ke tahap selanjutnya, tapi dia takut apakah ini terburu-buru ataukah ini sudah waktunya. Dia masih harus mempertimbangkan banyak hal. Tapi jujur aku lihat orang ini sebenarnya udah siap berkomitmen, udah siap bersama nih. Kalau ini single ya, kalau ini pacar kamu, dia udah siap bersama kamu. Cuman entah apa yang terjadi, ini selalu ada yang mengganggu di sana, terutama pikiran dia. Jadi dia berpikir, oke, mungkin dijalaninnya pelan-pelan. Mungkin kalau pelan-pelan aku bisa sampai ke tujuan aku. Kalau untuk yang menikah, yang udah pasangan sih, aku rasa gak banyak masalah sih. Dia mungkin lebih banyak ketakutan ini karena mungkin takut belum bisa memberikan materi padamu, takut belum bisa menjadi orang yang tepat dan bisa yang terbaik gitu buat kamu. Dia terus mengembangkan diri, meskipun sering ada kekhawatiran apakah dirinya baik untukmu, ya atau tidak, dia gak tahu. Cuman dia berkomitmen akan berusaha, berjuang terus untuk tiba di titik itu. Oke. Playfulness. Keceriaan. Untuk menangkap kembali romansa, izinkan diri mudamu, semangat mudamu yang menyenangkan bersinar. Let go of control issues. Lepaskan isu kendali. Biarkan situasi ini terungkap secara alami. Selalu ada ini ya. Pay attention to the red flags di sini. Perhatikan bendera merahnya. Bertanda ini menghantui kamu. Oke. Saya melihat orang yang
ingin menjalani tanpa terlalu banyak berpikir ke depan. Dia ingin bahagia di momen ini dengan kamu, dia ingin ceria di momen ini bersama kamu, dia gak ingin terlalu banyak pikir, dia tidak ingin terlalu banyak rencana, dia melepaskan kontrolnya, tapi juga dia masih punya kekhawatiran, dia gak bisa bohong. Entah pertanda apa yang terus menghantui dia, entah tekanan apa yang terus menghantui dia, tapi ada yang dia pikirin. Dan ini ada kaitannya kemungkinan sama luka inner child-nya. Trauma inner child-nya. Kehidupan cintamu dipengaruhi oleh anak-anak. Entah karena dia udah punya anak atau gimana, entah karena sisi kebebasannya. Enggak sih, kalau dia pengen bebas, enggak. Aku rasa dia udah siap berkomitmen. Tapi ada yang menghalangi dia untuk full dalam komitmen itu, takut dalam komitmen itu, atau susah untuk melangkah ke jenjang pernikahan misalnya. Ada sesuatu. Dan itu ngebawa dia mau gak mau harus melepas isu kendalinya. Dia berusaha santai meskipun selalu ada bayang-bayang dari pertanda yang menakutkan buat dia. Dan aku gak tahu apa dia cerita sama kamu tentang ini, tapi aku rasa dia sering switching ya. Nanti baik-baik aja, nanti dia lebih khawatir. Mungkin dia jadi posesif, atau mungkin dia apa. Ya karena ada yang dipikirin atau yang dirasakan oleh intuisi dia yang kurang enak. Tipe yang mungkin sering dapat mimpi buruk. Kartu Nine of Swords itu mimpi buruk, bisa nightmares ya, mimpi buruk tentang masa depan kalian atau apa yang mungkin ada kaitannya dengan luka dia di masa kecil. Suruh dia healing sama kakak. Healing luka inner child-nya sini sama kakak. Healing trauma yang menghambat dia untuk yakin dan bahagia nih, yakin dan tenang tentang kehidupan. Ya, ini yang aku tangkap ya. Ini general reading guys. Kalau mau lebih spesifik tentu aja ambil personal reading. Oke, kita baca apa yang mau dia sampaikan. Jujur aku lupa aku nyatet apa di sini. Aku bahkan tidak tahu apa yang aku masukkan. Ini channelingnya bahasa Inggris, tapi aku bacanya bahasa Indonesia ke teman-teman ya. Mungkin ini. Aku begitu cemburu, aku begitu terobsesi, aku gak bisa berpikir lurus. Aku ingin kamu bahagia dengan aku, bukan dengan yang lain. Aku begitu takut orang lain bisa mengambilmu dari aku kapanpun. Aku merasa tidak aman karena pikiranku sendiri. Aku sangat mengagumimu. Aku mau jadi alasan kamu tersenyum dan alasan kamu lebih bahagia. Aku cinta kamu sepenuh jiwa aku. Tidak peduli betapa banyaknya aku berusaha untuk menyangkal itu. Mungkin ini waktunya untuk bicara tentang pikiranku. Aku harap kamu tidak akan menghakimiku untuk mencintaimu begini besar. Aku harap aku bisa mengekspresikan semuanya, meski itu hanya bisa dirasakan dan digambarkan di jiwaku. Aku harap keberanianku ini bisa menyentuh hatimu, hingga kamu bisa melihatku dan memilihku selamanya. Lagunya Issues dari Julia Michaels. I got issue, you got them too. Aku pernah suka banget lagu itu ya, 7 tahunan lalu, 2018. I really like that song. Muncul pas aku channeling ini. Iya, lagu itu tuh tentang orang yang sangat sayang, takut kehilangan, dan dia tahu dia punya masalah di situ ya, luka inner child ya, trauma yang kadang kalau nggak terkendali bisa malah sabotase hubungan saking takut kehilangannya. Aku harap dengan dia bercerita sama kamu itu bantu dia nanti pelan-pelan healing dan pelan-pelan teryakinkan bahwa kamu selalu ada buat dia. Untuk part 3 ini ya
Aku rasa bukan orang yang jauh banget, bisa pasanganmu, bisa orang yang memang udah PDKT, tinggal jadian, bisa pasanganmu. Dia punya ketakutan kehilangan dan ternyata dia cemburuan. Itu mungkin yang dia takut kamu tahu. Sama kamu. Karena, ya karena dia merasa benar-benar cinta, ngagumin kamu. Jadi dia pengen kamu juga memandang dia sama, kagum gitu. Dan dengan punya kekurangan mungkin overthinking, jealous, pengen ngatur kamu, dia jadi takut kamu tidak melihat kekaguman yang sama seperti dia melihatmu. Ya, jadi ini banyakan dia bermain dengan kepala sendiri, guys. Aku rasa kalau kalian komunikasi sih pasti baik-baik aja in the end ya. Semoga dia mau terbuka, jadi nggak menjadi bom waktu di antara kalian. Oke, kata-kata untuk file ini emoticon dan emoji lope boleh. Warna biru deh biar lancar ya komunikasinya, throat chakranya biru. Kata-katanya forever yang atau forever aja boleh. Oke, guys, suka nggak kayak gini lagi balik readingnya? Aku suka karena ringan banget buatnya. Aku nggak merasa tertekan. Ya, pekerjaan untuk coach itu sudah sangat menyita waktu ya. Hopefully ke cara ini aku bisa get in touch with you more often, dan hopefully kalian juga bisa enjoy lagi. Nggak terlalu banyak dalam-dalam tapi tetap nyampe pesannya ya. Thank you so much guys for watching. I'll see you again soon on the next video. Sending you so much love and light. Bye.